Bandung mah makanan cuma ada dua katanya Pak, tadi yang satu enak, yang satu enak sekali. Bukan seperti yang lain hanya mengkritisi saja, tetapi kami memberikan solusi. Ini harus menjadi daya tarik dan kelebihan dari Kota Bandung. Podcast DPRD Mendengar bersama saya Ririn. Kita akan membahas kali ini tentang temanya yaitu tiap rasa punya cerita. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita semua Bapak Ibu. Kita akan perkenalkan ya narasumber kita kali ini. Untuk wargi Bandung mungkin tidak ada yang mengenal beliau. Beliau adalah salah satu politikus yang handal dan luar biasa di Kota Bandung. Nah, mari kita sambut Bapak Ketua DPRD kita, Bapak Asep Mulyadi, Wilujeng Sumping, Bapak. Siap, ya. Kami juga kedatangan bersama kami di sini ada Ketua KPK Kang Dadi, selamat datang Wilujeng Sumping, dan juga tentunya dengan Chef Sarumpun Resto yaitu Chef John Wilujeng Sumping, Chef John. Nah, wargi Bandung sekalian, kita di sini sudah disebutnya. Ini hidangan yang luar biasa dari Sarumpun Resto di tengah-tengah Bandung yang lagi cuacanya sedang mendung-mendungnya. Boleh Chef mungkin diperkenalkan hidangannya apa saja? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap, guys. Basic sekali saya. Oke. Ini saya perkenalkan yang di depan. Ini makanan orang bilang tadi dikombin Manado Sunda atau Sundo. Ini nasi campur Manado. Ini ada nasi tutuk yang sudah pasti ini khas Sunda Pak ya. Nasi tutuk oncom. Ini lebih oncom. Nah, variannya ini ada cakalang kuku rica, telur orek. Cakalang itu apa itu? Cakalang ikan tuna, ikan tongkol. Oh, ikan. Tapi yang sudah kuku itu artinya asap. Asap. Telur. Nah, ini sate rege ayam dengan saus dabu. Nah, ini sambal roa atau ikan roa yang adanya ikan itu hanya di Danau Tondano. Ya, dia nggak ada di Jakarta. Jadi memang lebih spesial. Dan bakwan jagung Manado. Jadi kita bikin kombinasi satu piring ini dengan dua rasa, Sunda dan Manado. Kalau di Manado tidak lela kan satu piring berdua, tapi ini bisa satu piring bersama-sama. Satu piring bersama-sama. Betul Pak. Ya. Boleh mungkin kita cicipi ya, Bapak. Oh, yang kedua, ada silakan. ini ada tinutuan Bubur Manado. atau bubur Manado. Tinutuan atau artinya tutuk itu nasi atau beras yang dicampur. Jadi pada zaman kolonial dulu, ya zaman Belanda itu kan hidup itu kan agak lebih prihatin. Di Manado tuh adanya beras dengan sayur-sayuran. Karena di Manado itu kan udaranya dingin, yang ada yang sayur. Nah, dikombinasi jadi makanan sehat, di packaging dengan cantik, ini dia bubur Manado. Dan Bapak harus coba ya. Tambah penasaran ya. Ya. Coba deh. Biasanya makannya mana dulu nih? Silakan. Kalau makan tuh makan yang ini dulu atau bubur dulu? Bubur dulu mungkin Pak. Bubur dulu lebih ringan ya, Iya, lebih lebih halus ya. Terus satu paket ini untuk berapa orang? Satu paket ini kebetulan saya buat untuk personal Pak ya. Satu orang ya? Satu orang. Tapi kalau untuk mau buat untuk 4 orang atau Iya, orang bisa. ada paketnya. Ada paketnya. Tapi rasa ketua Silakan. Harus coba. tapi coba kita Ayo, Teririn. Coba. Ayo mungkin nanti dicoba dulu. Ini kuningnya pakai apa nih, Sep? Ini kuningnya labu Pakai labu. Labu parang kalau di sini orang bilang.
labu, jagung, terus bayam, kangkung, kemangi. Ini ayam biasa? Bukan. Cakalang. Iya. Cakalang itu ya tadi ikan tongkol. Tapi ini namanya cakalang kupu, ikan tongkol yang diasap. Ikan asap. Makanya bukan bubur ayam ya namanya. Bukan. Karena ada ayamnya ya. Bubur cakalang sayur. Nah, Ya, sambil cicipi mungkin Chef ya. Oke. Aku mau nanya. Ini kan menarik ya. Ya. Maksudnya Sarumpun ini mengangkat tema tentang resto Manado dan Sunda. Nah, pertanyaannya, Chef, apa sih yang menjadi benang merah bagi Chef gitu ya untuk bisa menyelaraskan dua makanan ini? Sedangkan dari Manado ini kan ciri khasnya adalah makanan yang berempah, kuat, pedas gitu. Sedangkan kalau masakan Sunda itu kan berkarakter dan juga mungkin lebih ke segar ya karena ada lalapan. Nah, menurut Chef tuh bagaimana supaya bisa menjadi benang merah yang relevan dan diterima sama masyarakat, khususnya di Kota Bandung? Chef. Gini, cita rasa Manado itu kan seperti yang tadi Dede bilang, Ya. dia lebih ke pedas, banyak rempah, ya lebih ke sambal ya. Terus cita rasa Manado Sunda ini kan lebih ke asam sama gurih. Gurih. Iya. Jadi di sini saya padukan seperti yang tadi saya bilang dengan nasi tutuk oncom, variannya masakan Manado dengan pedas. Artinya saya bilang tadi satu piring ini gimana caranya dua rasa ini bisa jadi ngeblend dan tertua kayak gini di piring ini. Gitu. Ya. Jadi untuk menikmati dua rasa ini ya bisa dengan satu piring. Gitu sih. Ya. Berarti memang perpaduan yang sangat unik ya, Iya. Chef ya. Karena kalau di Bandung sendiri tuh terus terang jujur saya baru nemu kalau ada masakan resto yang menggabungkan Manado dan Sunda. Gitu. Jadi mix yang menurut saya inovasi yang kreatif sekali, Chef. Oke, paling untuk Pak Asep, saya mau tanya. Ini kan kita temanya adalah tiap rasa punya cerita. Tadi Bapak sudah mencicipi, apa sih rasa yang pertama kali timbul ketika mencicipi masakan Manado? Baik, terima kasih Teh Ririn. Pas saya lihat kan kuning aja kan udah mendorong nih ke pikiran kita ya. Ada belum dicicipi udah rasa enak tuh udah dapet tuh gitu kan. Kemudian ketika saya cicipi tadi pertama, ini memang rempahnya terasa gitu. Saya belum dicampur dengan dagingnya, baru apa ini namanya, baru nasinya saja sebetulnya, baru buburnya ini udah kerasa banget gitu. Artinya memang ketika satu suapan aja pertama itu udah langsung khas banget gitu. Jadi layak ini teman-teman coba banget di sini. Bubur Manadonya enak. Iya betul. Tanggapan dari Kang Dari sendiri bagaimana? Terima kasih Ririn. Tadi Ririn perkenalkan dari KPK. Ketua lihat saya kaget. Aku kaget benar. Kaget, ya betul. Benar kita dari KPK, tapi KPK kita ini adalah Komunitas Peduli Kota Bandung. Komunitas peduli. Iya, sebenarnya ini komunitas kolaborasi dan berbagai komunitas. Ada dari komunitas bela negara, komunitas sosial, komunitas pendidikan, komunitas kesehatan, dan lain-lain. Juga komunitas olahraga. Dan sebenarnya KPK kita ini semuanya itu cikal bakalnya dari kalau dulu zaman 2019 itu diluncurkan Indonesia Care, Peduli Indonesia. Kemudian tambah pemerintah kepada setiap provinsi kabupaten dibuat namanya Bandung Care. Nah itu kemudian kami sebenarnya di beberapa tahun lalu juga dari zamannya almarhum Mang Odet kami sudah berkenalan dan memperkenalkan beberapa kepedulian kami terhadap Kota Bandung. Pada waktu itu kami merancang sampah-sampah plastik merakit menjadi suatu baju fashion. Sempat kami bawa ke almarhum, diperkenalkan, dan kemudian kami bikin lomba busana dari sampah. Ya, terus kemudian kami juga pada waktu itu lagi booming juga masalah sampah, dan kami membuat tote bag pengganti kantong plastik. Kami sebar di beberapa tempat yang strategis. Jadi setiap misalnya ke pasar, orang di pasar, kami memberikan jadi ribuan tote bag yang kami berikan. Terus kemudian beberapa sekolah kami bantu tumbler, jadi untuk mengganti minuman botol.
bukan sekedar tumbler saja, tapi di beberapa sekolah itu kami memberikan dispenser. Nah, jadi setiap siswa itu sempat di launching pada waktu itu dengan kepala dinas dan kepala dinas lingkungan hidup hadir pada saat itu, bahkan ketua komisi C waktu itu saya ingat turut hadir di dalam launching produk itu, penggalakan kepada siswa untuk menggunakan tumbler. Jadi mereka pun bawa tumbler dari rumah itu kosong. Nanti di setiap kelas itu ada sekitar 30-an kelas itu sudah ada dispenser dan air, dan itu sempat kami berikan air itu 1 bulan itu gratis. Selanjutnya tinggal tergantung kalau dari pihak sekolah. Itu yang kami lakukan. Kemudian juga kami melakukan pelatihan barista gratis ya, barista gratis kopi, dan bukan sekedar pelatihan barista gratis saja, tetapi kami mengajak. Kebetulan dari mitra kami memiliki lahan 50 hektar di daerah Lembang, Mekarwangi. Kami ngajak ke kebun kopi. Di sana mereka waktu panen petik, kalau mereka olah, pisahkan kulit dan biji, jemur, sampai mereka roasting sampai bubuk dan sampai siap seduh. Dan beberapa sekarang sudah menjadi barista handal di beberapa kafe yang ada di Kota Bandung maupun di Jakarta. Bahkan satu sempat ikut dalam perlombaan barista nasional, walaupun tidak juara 1 tapi masuk dalam 5 besar. Kemudian juga kami memberikan olahraga buat generasi muda yang beberapa kerjasama dengan beberapa komunitas olahraga yang kami lakukan. Jadi kepedulian kami kepada Kota Bandung ini, jadi kami bukan seperti yang lain hanya mengkritisi saja, tetapi kami memberikan solusi. Yang mengkritisi suatu wajar, tapi kita harus ada solusi. Misalnya contoh sekarang kan Kota Bandung lagi heboh dengan sampah. Jadi dengan tema kita kan Bandung Kota Kuliner, ya moga-moga Bandung Kota Kuliner bukan kota lautan sampah, jadi kota lautan kuliner. Nah, yakin sekarang udah banyak solusi ya, di mana-mana solusi ya. Tetapi kan ada langkah baiknya sedia payung sebelum hujan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi misalnya ya kami dari komunitas mendorong kepada ketua dewan, ya misalnya kan kantong-kantong plastik atau kantong-kantong sampah itu dipilah dari rumah, tetapi diberikan warna yang berbeda. Untuk warna yang organik itu alangkah baiknya lebih transparan. Jadi ketika tahu itu dan diangkutkan, jadi si pengangkut sampah udah tahu itu. Dan kalau sampah anorganik kan yang mungkin seminggu bisa 2 kali. Jadi tidak numpuk di TPS. Kemudian juga kan sekarang lagi galakan tenaga kerja untuk pemilah. Itu kan anggaran terbuang ya. Kenapa tidak dari rumah kita edukasi? Ya kita galakan zaman yang lalu wali kota yang lama jelas Kang Pisman sangat andal di Kota Bandung ini, menjadi tren di Indonesia. Kang Pisman kemudian diteruskan, tapi kan sekarang kita belum lihat. Dan mungkin ini masukan buat ketua dewan untuk anggaran kepada hal tersebut. Itu kira-kira dari ini. Oke, hatur nuhun Kang. Lanjut ya, menyambung soal sampah nih, saya juga jadi tertarik nih untuk Pak Asep sendiri. Bandung ini kan punya cita-cita untuk menjadi lautan kuliner tadi ya, seperti disebutkan, bukan lautan sampah. Nah, bagaimana DPRD menilai korelasinya itu antara pertumbuhan kuliner di Bandung yang pesat dengan beban volume sampah yang ada? Nah, mohon izin. Siap, dari iya betul ya, yang dari tadi bahwa Bandung ini kan sangat dikenal oleh teman-teman wisatawan yang datang ke Bandung. Salah satunya adalah kuliner. Betul. Kata orang, saya di Bandung mah makanan cuma ada 2 katanya Pak Dadi. Yang satu enak, yang satu enak sekali. Sudah jalan 2. Nah, artinya memang ini harus menjadi daya tarik dan kelebihan dari Kota Bandung, di mana Kota Bandung ini sangat bervariasi, beragam dari kuliner. Pertumbuhannya luar biasa. Jadi jumlah kuliner, bahkan data di kami para pelaku UMKM saja di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, di ekonomi kreatif itu justru jumlah kebanyakan UMKM itu kuliner juga. Artinya bahwa pertumbuhan kuliner di Bandung ini sudah membahagiakan, dan ini harus terus didorong karena sekali lagi ini menjadi kekuatan buat Kota Bandung. Namun selalu bahwa ketika ada satu pertumbuhan pasti ada efek yang lain. Ya, salah satunya adalah tentu saja masalah sampah. Dan hari ini bahkan waktu beberapa kebelakang juga masalah sampah ini terus menjadi aspirasi yang terus masuk ke kami. Bahkan masuk menjadi boleh katakan top of mind. Jadi kalau ada orang mempertanyakan gimana Bandung masalah, pasti sampah ya.
terus masalah transportasi, kemudian banjir dan sebagainya. Dan sampah hari ini menjadi bahan yang memang harus menjadi perhatian khusus. Betul bahwa tadi saya sepakat tadi bahwa sampah ini sebetulnya kalau kita serius sungguh-sungguh itu justru bisa menjadi kawan buat kita, bukan menjadi lawan, bahkan bisa menjadi potensi ekonomi begitu sampah ini. Tinggal bagaimana dari kebijakan pemerintah serius sungguh-sungguh dan juga ada proses penyadaran dari masyarakat. Karena masalah sampah ini juga tidak cukup hanya kebijakan, tapi juga harus ada proses yang sifatnya budaya dari masyarakat. Dan itu tentu saja budaya itu pun harus ada drive, harus ada arahan, harus ada kebijakan dari pemerintah. Oleh karena itu saya sepakat Kang Dadi bahwa penyelesaian masalah sampah ini harus dua sisi. Satu sisi kebijakan dari pemerintah juga sangat mendukung bagaimana masing-masing masyarakat kita itu dia tertarik sungguh-sungguh untuk memilah sampah. Karena masyarakat didorong harus dipilah, harus dipisahkan segala macam. Kalau ada kebijakan yang tidak mendukung, ya malas juga masyarakat gitu. Artinya ini memang dua pihak harus ada kekuatan yang mengarah kepada pemilahan itu. Nah, terkait tadi kuliner yang semakin besar, memang di Kota Bandung itu ada kewajiban juga bahwa tempat-tempat khusus ya seperti pasar, kemudian hotel diharapkan memang itu mengolah sampahnya sendiri. Dan tadi saya sepakat ya, ada dorongan masyarakat disiapkan bawa tumbler, kemudian kita juga mengurangi sampah plastik, bahkan betul tadi dipisahkan antara sampah organik dan anorganik itu dipisahkan dengan kantong yang transparan. Karena kalau nggak transparan gimana kita tahu bahwa itu dipisahkan enggaknya gitu loh. Bahkan bagus petugas tadi yang kalau sampah organik itu harus diambil tiap hari dengan waktu tertentu begitu tepat waktu, dan kalau dia misalnya sampahnya rumahnya dikunci atau ya resiko nggak akan diambil tuh. Atau misalnya sampahnya dicampur, jangan diambil tuh. Itu tuh bagus sekali. Jadi ini masukan juga nih dari KPK ya tadi, bukan KPK dia kelompok komunitas peduli kota. Ini luar biasa. Ini masukan buat Kota Bandung. Jadi kami harapkan nih, saya bilang tadi sangat bagus ya ide-ide gagasannya untuk menambah kekayaan Kota Bandung, dan tentu saja ini menjadi peluang baru nih para wisatawan yang datang ke Bandung untuk juga mencicipi rasa Manado dan Sunda gitu. Jadi selama ini mungkin ada orang yang sangat suka banget dengan Manado, tapi ada yang fanatik dengan Sunda. Ini satu piringnya dua rasa nih ya. Tapi punya cerita ya. Gitu Teririn. Iya. Masih lanjut ya Pak. Menurut Bapak nih Pak, apakah sudah ada regulasi yang secara tegas gitu kalau bahwa kita kan sesuai tema ya, setiap rasa punya cerita, dan setiap cerita itu jangan sampai meninggalkan sampah ya contohnya gitu. Nah seperti apa dari DPRD menilai? Gitu? Pemerintah Kota Bandung memang sekarang sedang menghadapi kita ya, masyarakat kita sedang menghadapi satu tantangan besar. Satu sisi tantangan besar kita adalah budaya pemilahan di kita masih lemah. Banyak faktor ya, bisa jadi mungkin tempat terbatas, atau mungkin ketika mereka memilah terus dipilah terus nantinya disatuin lagi, ya mereka ngapain juga, atau dipilah sudah nggak diambil, ya bau juga gitu loh. Artinya budaya yang ada di masyarakat sekali lagi itu sangat terpengaruh juga faktor kebijakan dari pemerintah. Oleh karena itu kebijakan pemerintah itu harus mendukung kepada budaya untuk peduli kepada pemilahan sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada tantangan sampah Kota Bandung ini cukup besar. Hampir 1.500 lebih ton per hari, ya, hampir 1.600 per hari. Mungkin kalau dibuat dikumpulkan itu sehari bisa lapangan sepak bola itu 1.600, besar sekali gitu. Itu tuh hari biasa ya. Kalau weekend orang datang dari sana sini bisa lebih besar lagi. Artinya memang produksi sampah di Kota Bandung cukup besar. Dan dengan tadi budaya masyarakat juga belum terbentuk, ada beberapa kebijakan juga yang belum mendukung, sehingga masih kumpul dan buang. Dengan kumpul dan buang, ya terbatas tempatnya. Kita hari ini membuang ke Sarimukti sangat terbatas dan dibatasi hari ini, sehingga memang pemerintah kota diharapkan harus menyelesaikan sampahnya sendiri sebagian.
Nah, kemarin diantaranya memang ada yang menggunakan insenerator. Tapi datang kan dari pemerintah pusat, dari kementerian, memang itu dampaknya cukup besar untuk kementerian, sehingga memang ada pelarangan untuk menggunakan insenerator. Oleh karena itu memang sekali ini kota kita, ya, kota yang harus kita rawat. Saya mendorong kepada pemerintah untuk terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memudahkan, kemudian yang memberikan semangat buat masyarakat untuk memilah sampah tadi. Kemudian usahakan selesai di kewilayahan, begitu. Dan juga bagi tempat-tempat yang tadi pasar, hotel dan sebagainya itu juga harus diupayakan bisa menyelesaikan sampahnya sendiri. Saya pikir itu juga beberapa kebijakan ya. Jadi kita bisa rubah ya. Gimana tuh? Bandung yang digalakan sebagai kota lautan sampah jadi Bandung lautan kuliner. Harus ada deh. Justru kita akan bangga banget ketika justru Bandung ini sangat dikenal dengan lautan kuliner. Dan mohon maaf Kang Dadi, kita kemana-mana kalau udah bikin makanan ingatnya Bandung terus gitu. Betul. Bandung, itu luar biasa, kreatifnya besar dan sebagainya. Itulah yang membuat kami di Kota Bandung itu membuat juga satu peraturan daerah, Kang Dadi. Jadi membuat peraturan daerah tahun 2021 terkait dengan ekonomi kreatif. Karena kuliner itu masuk menjadi subsektor ekonomi kreatif. Nah, coba lihat ini, kreatif banget. Nasinya sama kan, tapi dibuat dengan ide gagasan inovasi. Jadi seperti ini. Di belakang ditampilkan itulah ekonomi kreatif, di mana sebuah produk atau jasa itu memasukkan gagasan-gagasan baru, inovasi-inovasi baru, dan hasilnya seperti ini. Ya, berbagai rasa ada cerita, gitu ya. Luar biasa. Oke nih Pak, tadi kan kita sudah nyobain nih bubur Manadonya. Gimana kalau kita cobain nasi tutuk oncom yang khas Sunda, Parahyangan? Siap. Boleh dicoba Pak. Ini ada yang raksasanya. Kalau ada request bisa. Untuk berapa orang? Bisa ya untuk Bisa. berapa Oke, orang? dibikin dibuat tumpeng. Semacam tumpeng gitu ya. Memang sih Manado Sunda bedanya cuma di apa kalau tuh? Manado pedas ya. Kalau ini Ini pedas. jadi pedesnya Oh, ya. iya. Pedasnya dari Manado, dari ikan bawahnya itu sudah pedas Pak. Yang ini yang Ya, sambalnya, sama sambal ikan ikannya ya. yang pedas, ya. Jadi sambalnya Yang- dari ikan ya, Chef ya. Sambalnya dari ikan. Iya, ikan bawah tadi. Ikan Ikan bawah itu ya adanya hanya di Manado aja. Sambil mencicipi mungkin aku mau bertanya nih ke Chef Johnnya. Ah iya. Oke Chef, ini kan restoran Sarumpun ini Manado Sunda ya. Pasti kan punya tuh yang namanya teknik memasak. Apa ada nggak sih teknik memasak secara khusus untuk masakan Manado sama Sunda ini? Oke. Sebetulnya gini, makan Manado ini masalah rumah. Tapi saya packaging gimana caranya di Bandung ini jadi suatu hal yang menarik. Ya. Untuk teknik masak, saya rasa semua sama sih ya, karena masakan rumahan. Hanya yang membedakan kalau Manado ini kan itemnya tuh caranya untuk masaknya jadi dengan Sunda. Jadi artinya di dua perbedaan ini saya masak, saya balik lagi nih, saya jadikan jadi satu piring. Bagaimana dia bisa jadi menarik. Jadi kesimpulannya methode masak Manado dengan Sunda ya sebetulnya tidak ada yang begitu sulit ya. Karena sudah lagi itu masakan rumah. Jadi ya inilah hasilnya dengan metode masak yang saya bilang tadi, Sunda Dan Manado. dan Manado. Kalau ke depannya sendiri nih Chef, ada nggak sih inovasi gitu untuk Manado X Sunda ini bisa semakin lebih dikenal gitu, khususnya di Bandung? Oh iya, nah ini Indonesia ini punya 38 provinsi. Artinya kalau punya makan itu lebih banyak. Kenapa saya tertarik angkat Sunda Manado? Karena Sunda ini sudah sebagian separuh jiwa saya di Sunda ini. Pak. Separuh Tahu jiwa. ya, di Manado ya. Saya kuliah di sini, usaha di sini. Ya, kenapa saya angkat Sunda Manado? Jadi saya bilang tadi, saya akan mengenalkan mungkin di dunia. Gitu. Kalau Jepang dengan Korea bisa masuk ke Indonesia dengan pedal, kenapa
Sunda Manado ini nggak bisa diungkap sama sekali. Iya. Dan kita harus bangga dengan masakan kita. Jangan masakan yang impor ini yang kita banggakan, tapi bangga dengan masakan Indonesia. Yaitu Sunda Manado. Sunda Manado ya. Memang ini terdengarnya baru ya Chef ya. Karena saya juga baru mendengar bahwa ada Sunda Manado bisa bersatu ya, itu jadi kebinekaan jadinya ya Chef ya. Jadi ibaratnya kuliner yang inovatif dan kreatif juga. Nah, buat Kang Dadi nih sebagai dari KPK sendiri kan komunitas nih, saya baru tahu bahwa tahu juga bahwa ada komunitas peduli kota yang sangat apa ya, membantu juga, berinovasi juga, kreatif juga, khususnya di Kota Bandung ini juga sangat membantu lah, jadi wadah yang mungkin bisa positif ya ke depannya. Nah, bagaimana sih komunitas ini melihat tentang pelaku usaha, baik itu UMKM mungkin atau mungkin yang lainnya di Bandung ini gitu, dan bagaimana sih saran dari komunitas sendiri untuk pelaku-pelaku usaha untuk bisa terus berkreasi, inovasi, tapi tidak lupa juga untuk tetap menjaga lingkungan. Ya, terima kasih. Tentu ya para pelaku usaha, karena saya juga seorang pelaku usaha, ya kita harus mengikuti aturan regulasi yang ada di pemerintah Kota Bandung. Dan seperti dikatakan Chef tadi, kita lebih berkreasi seperti ini kan. Dan juga kan Bandung sendiri bukan hanya masakan lokal, tapi masakan luar juga ya ada di Kota Bandung. Oleh karena itu kita harapkan untuk kita tetap terus berinovasi dan berkreasi dan memberikan yang terbaik buat para konsumen, dan tetap menjaga lingkungan, kebersihannya, juga keamanannya, juga keamanan dalam arti di dalam makanan ya, agar tidak berbahaya buat para konsumen. Kemudian juga kebersihan, terutama membantu pemerintah dalam pencegahan akan sampah. Kita mulai juga pelaku usaha ini harus menyadari bahwa sampah itu juga banyak, dari kulinernya sangat-sangat banyak ya. Jadi kita harus mengikuti aturan pemerintah, kita harus bisa memilah sampah, mana yang organik, mana yang non-organik. Kemudian kita harus mendukung akan program-program pemerintah. Itu kira-kira tadi. Oke. Mungkin terakhir ya Pak ya. Ya. Nah, kira-kira kalau ada harapan nggak atau pesan-pesan mungkin untuk para pelaku usaha mungkin di dunia kuliner khususnya di Bandung, itu seperti apa nih untuk kedepannya gitu. Boleh dari Chef John dulu. Kalau dari saya, cintailah produk lokal. Jadi ada joke nih Pak. Bukan hanya masakan Manado, tapi ada juga bibir Manado. Ya, itu sih, cintailah masakan Lokal. Nusantara, masakan lokal. Kalau dari Sunda Manado. Oke, kalau dari Bapak sendiri bagaimana Pak? Ya, Bandung sekali lagi punya potensi besar. Lokasinya strategis dan orang banyak datang ke Bandung. Bagi teman-teman nih, para pelaku usaha tetap optimis, tetap memiliki harapan yang sangat besar. Karena justru dalam kondisi kita di Bandung ini potensinya sangat besar sekali, dan inovasi-inovasi seperti ini ya, membuat sesuatu yang baru, kemudian membuat sebuah makanan yang khas, yang membuat orang punya alasan kenapa sih harus membeli produk atau menikmati produk sesuatu itu yang harus dibuatkan. Saya yakin teman-teman Bandung nih kreatif ya, orang-orang yang kreatif, dan pemerintah hari ini juga sangat memperhatikan betul, punya perhatian betul kepada pelaku ekonomi kreatif. Jadi kami berharap tetaplah optimis, tetap punya harapan, lakukan gagasan-gagasan baru, lakukan inovasi-inovasi baru, dan teruslah perkenalkan ya produk-produk terbaik di Bandung ini kepada seluruh halayak seluas-luas mungkin, supaya orang juga makin banyak yang datang ke Bandung. Karena kami yakin kalau datang ke Bandung bukan sekedar makan, pasti menginap di Bandung, pasti belajar di Bandung. Gitu. Dan juga jangan lupa tadi cintai Bandung, jaga juga kebersihan. Itu mungkin ya. Terima kasih Pak. Boleh mungkin dari komunitas peduli Kota Bandung Ya, harapannya. Ya, terima kasih. Kami menghimbau kepada masyarakat Kota Bandung untuk kita tetap terus berkarya dan kita taat aturan, mengikuti kebijakan dari pemerintah, dan kita mendukung akan program-program yang pro terhadap masyarakat Kota Bandung. Terima kasih. Ya, mungkin wargi Bandung, sekian podcast dari DPRD Mendengar kali ini.
banyak sekali pesan yang bisa disampaikan dan mungkin bisa diterima bahwa kita sebagai pelaku usaha, baik itu juga kita sebagai penikmat kuliner Kota Bandung, kita harus tetap menjaga aturan, menjaga kebersihan, menjaga juga segala keamanan segalanya di Kota Bandung ini. Terutama juga untuk para pelaku usaha, UMKM dan lain-lainnya juga harus tetap menjaga Bandung agar tetap bersih ya. Terima kasih untuk Bapak Ketua DPRD Kota Siap. Bandung, Sama-sama, Pak Rin. Kang Asep Mulyadi. Terima kasih juga untuk Chef John. Terima kasih juga untuk Ketua KPK. Terima kasih untuk podcast hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Oke, wargi Bandung, selamat siang. Sampurasun.